kira menjadi kesempatan yang sangat berharga di hari ini kita bisa uh, mendengarkan pemaparan dari Mbak Dinia. Pada Mbak Dinia, kami persilahkan. Sudah terhubung? Ya, Ya, halo, Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Zaki untuk perkenalannya dan salam kenal untuk rekan-rekan semua. Saya mau cek suara saya cukup jelas nggak ya? Nah, kebetulan saya lagi di field sekarang. jelas Mbak. Oke, baik, terima Jelas. kasih. Ini saya langsung aja ya Mas Zaki ya, atau gimana? Silakan Mbak, langsung aja. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan Rujak Center untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit sharing terkait hmm, isu yang mungkin relatif kayak anak bungsu ya di isu perubahan iklim, baik di konteks perundingan, apalagi di tataran praktikal di lapangan. Jadi mungkin kalau di kelas-kelas sebelumnya rekan-rekan banyak membahas terkait perspektif dari climate finance, konsep dan applicability ya, dan accessibility dari climate finance. Kalau untuk di sesi ini mungkin saya izin akan lebih banyak mengeksplor terkait konsep isu loss and damage itu sendiri, penjelasannya serta bukti empiris dari fenomena loss and damage yang kiranya relevan dan sudah dialami oleh Indonesia. 30 menit, 90 menit, semoga paparan saya bisa di kisaran 30 menit ya. Semoga bisa kurang supaya kita bisa eh, cukup punya banyak waktu untuk diskusi. Bentar, saya izin share materi paparan saya. Sudah share belum paparan saya ya? Sudah Mbak. Ya, jadi judul paparan saya hari ini itu konteks dan cakupan isu loss and damage atau kalau di padanan Indonesianya itu kita mencoba memperkenalkannya sebagai termnya itu kehilangan dan kerusakan karena ada beberapa aspek yang mungkin lebih pas kalau kita pakai terminologi kehilangan dan kerusakan dibandingkan kerugian karena nature karakteristik dari loss and damage itu yang terkombinasi antara yang sifatnya itu rusak maupun ada yang sifatnya hilang sepenuhnya dan juga kalau misalkan kerugian itu terlalu identik dengan parameter ekonomi, sesuatu yang bisa dimonetasi, sementara kalau di loss and damage itu kita bicara elemen-elemen yang baik bisa dimonetasi, ada bisa dibuat nilai intrinsik ekonominya maupun yang sifatnya itu tidak bisa dimonetasi atau non-economic loss. Mungkin sedikit perkenalan dulu, saya Daniel Yasyam dari program Zurich Climate Resilience Alliance, jadi salah satu program Climate Change Resilience di bawah organisasi kami, Mercy Corps Indonesia. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mungkin belum cukup familiar dengan Mercy Corps Indonesia itu yayasan nasional yang banyak bergerak di isu. Kita punya dua pilar utama. Yang pertama itu disaster and climate change resilience. Itu banyak di isu pengurangan risiko bencana, ketahanan iklim, maupun juga humanitarian response. Lalu kita juga punya pilar isu di isu economic development yang fokus utamanya itu mendorong inklusi ekonomi.
dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, Zurich Climate Resilience Alliance ini salah satu portofolio project climate change resilience di bawah Mercy Corps Indonesia, di mana Zurich Climate Resilience ini adalah project global yang diimplementasikan di hampir 20, saat ini 20 negara lewat kolaborasi aliansi organisasi yang terdiri dari organisasi humanitarian seperti Mercy Corps maupun juga private sector, Zurich Foundation, dan juga research institution yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperkuat dan meningkatkan ketahanan komunitas perkotaan dan pedesaan terhadap dampak perubahan iklim, mempromosikan secara luas adopsi implementasi dari praktek baik ketahanan iklim, dan meningkatkan pendanaan yang tersedia untuk komunitas, serta fokus kepada penguatan kebijakan. Itu mungkin sedikit pengantar saja, dan untuk program kerja Zurich Climate Resilience di Indonesia ini, area kerja kita dari segi implementasi di lapangan, kita fokus di Jawa Tengah, saat ini di Pekalongan Raya, tapi untuk elemen penguatan kebijakan itu sendiri, kita bekerja di kebijakan terkait perubahan iklim di multi-level governance, dari level desa, karena kita mencoba membangun evidence dari praktek di tataran tapak, dan juga kita coba scaling up untuk evidence advokasi di tataran kabupaten kota, dan dengan menggunakan pendekatan landscape, kita juga banyak bergerak di tataran DAS, sehingga kita banyak engage pemerintah provinsi, dan juga kita terlibat aktif dalam diskusi-diskusi kebijakan terkait perubahan iklim, khususnya ketahanan perubahan iklim di Indonesia. Nah, saya mungkin mulai ke substansi paparan saya terkait konteks dan cakupan isu dari loss and damage atau kehilangan dan kerusakan itu sendiri apa. Mungkin dari beberapa rekan-rekan sudah ada yang cukup familiar ya dengan apa sih loss and damage itu, apa sih loss and damage itu, dan bagaimana sih dalam konteks pendekatan pengendalian perubahan iklim fenomena loss and damage itu bisa muncul. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kerangka global dari loss and damage, kerangka global dari loss and damage itu terdiri dari 3 elemen utama terkait upaya penanggulangan loss and damage itu. Pertama itu averting, kedua itu minimizing, dan ketiga itu addressing. Nah, averting dan minimizing itu sendiri cukup, jadi averting itu adalah mencegah munculnya risiko iklim yang at the end of the day itu akan bisa mengakibatkan dampak katastrofik loss and damage. Nah, upaya mencegah risiko iklim itu sendiri cukup besar kaitannya dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, tapi upaya dari untuk mencegah munculnya risiko iklim itu bisa dikatakan sudah terlambat ya, karena dampak perubahan iklim itu sudah muncul. Sehingga walaupun kita masih terus harus meningkatkan ambisi mitigasi kita, tapi untuk mencegah munculnya risiko iklim itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Karena sudah ada risiko yang muncul, yang kemudian itu membuat kita harus masuk ke juga mulai banyak fokus kepada elemen kedua, yaitu minimizing atau meminimalisir risiko iklim yang sudah muncul tersebut lewat upaya pengurangan risiko dan upaya adaptasi perubahan iklim. Tapi dari hasil adaptation gap report maupun juga yang biasanya secara reguler dikeluarkan oleh UNDP maupun juga dari kajian yang dilakukan IPCC itu Intergovernmental Panel on Climate Change, yang banyak memberikan basis ilmiah, masukan basis ilmiah untuk proses perundingan di bawah UNFCCC. Adaptasi perubahan iklim itu sendiri pun juga sudah memiliki gap-nya. Pertama itu upaya adaptasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan secara
parsial, tidak dilakukan secara komprehensif, itu bisa jadi karena ada batasan-batasan tersendiri, baik dari segi aspek keterbatasan tantangan dalam adopsi atau pengembangan teknologi, keterbatasan sumber daya, ataupun juga proses perumusan kebijakan yang tidak efektif. Dan umumnya itu fokus kepada fokus kepada upaya penanganan dampak yang sudah ada dan risiko jangka pendek. Sementara ketika kita bicara spektrum comprehensive risk management dengan karakteristik dampak perubahan iklim, kita harus bisa melihat bagaimana eh, dampak perubahan iklim itu secara gradual dalam jangka menengah dan jangka panjang itu akan mengalami peningkatan. Nah, sementara sayangnya upaya adaptasi yang selama ini banyak dilakukan itu terlalu terfokus kepada dampak yang jangka pendek. Lalu ketika upaya mencegah dan meminimalisir itu tetap harus ditingkatkan, tapi tetap ada spillover risiko iklim yang tidak bisa tertanggulangi, disitulah ranah loss and damage bekerja. Oleh karena itu, kenapa biasanya kita sering mendengar istilah bahwa loss and damage itu beyond adaptation and beyond mitigation. Karena dia fokus kepada risiko-risiko iklim yang sudah tidak bisa dicegah untuk muncul maupun juga tidak bisa dikurangi oleh adaptasi karena adaptasi itu memiliki limit yang bisa jadi itu sifatnya hard limit, tidak mungkin diatasi limit itu maupun juga yang sifatnya soft limit. Nanti penjelasan itu akan ada di slide berikutnya. Nah, upaya mengatasi loss and damage atau addressing loss and damage itu kalau kami melihatnya ada dua konteks, yaitu, mohon maaf itu harusnya bukan perlindungan yang di bawah, tapi lebih kepada respons. Jadi kesenjangan perlindungan itu seperti upaya transfer risiko. Jadi kayak perlindungan sosial maupun perlindungan fiskal. Eh, Contoh mudahnya itu seperti skema asuransi ataupun skema-skema adaptive social protection atau BLT lah, hal yang mungkin sifatnya mungkin lebih sederhana praktikal di Indonesia. Tapi sayangnya juga kesenjangan perlindungan itu juga cukup besar karena kita bisa tahu rasio pemilik premi asuransi di Indonesia itu cukup rendah dan untuk dari social safety net lainnya di Indonesia itu belum cukup mumpuni. Kita belajar banyak dari kasus pandemi kemarin bahwa banyak gap dalam sistem social safety net-nya Indonesia. Lalu aspek lain dari upaya mengatasi loss and damage itu adalah perlindungan yang sifatnya itu kayak tanggap darurat bencana. Jadi kayak emergency response, humanitarian action. Nah, di aspek humanitarian action ini sendiri, sayangnya kalau kita bicara dalam konteks existing, sistem humanitarian aid dan humanitarian work bekerja, itu juga sudah memiliki tantangan dan gap tersendiri. Yang pertama itu bahwa dengan risiko iklim yang terus meningkat ke depannya, tidak pernah kita melihat tren risiko iklim itu sayangnya mengalami penurunan. Sistem humanitarian sektor itu sudah overly stretched, sehingga mengandalkan sistem humanitarian sektor yang ada saat ini itu tidak mumpuni untuk sepenuhnya mengatasi residual risk yang kita alami atau loss and damage itu sendiri. Yang kedua juga sistem humanitarian sektor saat ini, ya mau kita akui suka atau tidak, harus kita sadari itu masih sangat dipengaruhi oleh geopolitik global, sehingga tidak bisa equally accessible untuk semua pihak ataupun belum bisa equally accessible untuk semua pihak yang membutuhkan dan semua negara yang membutuhkan. Di sisi yang lainnya, kalau kita bicara merefleksikan sistem pengurangan risiko bencana yang ada existing di Indonesia,
DNA dari sistem pengurangan risiko bencana atau siklus pengurangan risiko bencana Indonesia itu DNA-nya adalah dikembangkan untuk merespon bencana-bencana yang sifatnya itu rapid onset, sesaat tapi dengan magnitude besar seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tapi dia tidak dibuat untuk compatible dengan karakteristik bencana yang sifatnya slow onset, yang gradually terjadi secara perlahan, tapi memiliki akumulasi dampak yang ketika sudah mencapai tipping point, itu tidak bisa, sifatnya irreversible atau tidak bisa dipulihkan. Sementara banyak elemen-elemen loss and damage itu yang sebenarnya masuk di ranah fenomena-fenomena slow onset ini sendiri. Nanti akan ada contohnya. Nah, ketika kita bicara kondisi existing, upaya tata kelola penanggulangan loss and damage itu memiliki tantangannya. Karena yang tadi elemen untuk addressing atau mengatasi loss and damage itu sendiri, kalau kita bicara berkaca dengan kondisi existing itu banyak kekurangannya dan kegagalan untuk bertindak dalam mitigasi, adaptasi, dan upaya mengatasi kerugian dan kerusakan itu akan berpotensi mengakibatkan dampak yang sifatnya katastrofik, baik bagi komunitas terdampak. Ini tadi saya berkali-kali bicara soal limit adaptasi maupun juga limit dari mitigasi. Bagaimana loss and damage itu muncul sebagai konsep beyond adaptasi dan mitigasi. Jadi kalau kita bicara loss and damage, kita bicara dua karakteristik residual risk. Jadi kita biasanya familiar menggunakan istilah residual risk. Residual risk adalah risiko akhir tersisa yang tidak bisa diatasi oleh mekanisme apapun atau belum bisa diatasi oleh mekanisme apapun. Tadi saya bicara yang sifatnya hard limit of adaptation, yaitu risiko-risiko yang memang sifatnya itu tidak dapat dihindari. Dia memiliki batasan tegas, seperti genangan pesisir permanen, pulau tenggelam, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Itu sesuatu yang memang dengan pattern dampak perubahan iklim yang ada saat ini, itu sesuatu yang keniscayaan akan terjadi, tidak bisa kita hindari. Sehingga keseluruhan risiko yang muncul karena fenomena tersebut, itu otomatis kita katakan sebagai kehilangan dan kerusakan atau loss and damage yang berdampak langsung kepada sumber daya alam maupun juga lingkungan. Nah, lalu kelompok kedua itu sebenarnya ada risiko yang sebenarnya secara teori dapat dihindari, seperti kegagalan tanaman pangan, kesulitan menangkap ikan di laut karena terjadinya perubahan pola breeding zone, katakan karena temperatur air laut yang berubah sehingga sirkulasi oceanografnya berubah, kebakaran lahan, banjir, longsor, dan kekeringan. Tapi risiko dan dampak yang secara teori ini dapat dihindari, kenyataannya sebagian besar memang mampu dihindari lewat upaya-upaya adaptasi hingga minim dampak tersisanya, tapi juga ada yang dia sebenarnya avoidable, dapat dihindari secara teori, tapi unavoided, tidak terhindari karena ada soft limit yang membatasi upaya adaptasi itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan terkait mungkin kapasitas pendanaan yang tidak mumpuni untuk bisa melakukan upaya adaptasi secara komprehensif dan dengan perspektif jangka menengah dan jangka panjang. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta pengetahuan dan teknologi yang tersedia. Kenapa dia akan dikatakan soft limit? Karena pada dasarnya dia sesuatu yang sifatnya bergerak. Sesuatu yang saat ini menjadi soft limit bisa jadi tidak menjadi limit ketika hal-hal tersebut bisa diadres.
Nah, tapi ketika saat ini dia menjadi soft limit, tentu akan ada residual risk. Jadi makanya itu kemudian berkontribusi terhadap munculnya loss and damage juga. Ini cakupan isu dari loss and damage. Tadi kita bicara slow onset event dan extreme event. Extreme events kita sudah cukup familiar ya, dan dari segi skema PB atau skema PRB kita, Indonesia cukup memiliki modal yang baik dalam mengatasi extreme events ini, seperti untuk banjir. Siklon dulu tidak relevan buat Indonesia, tapi ternyata itu sudah mulai ekor-ekornya sudah mulai mampir ke Indonesia. Bahkan kemarin beberapa tahun yang lalu siklon Seroja juga terjadi. Hanya itu karena memang kita belum punya pengalaman, kita tidak sanggup menanganinya. Tapi ada yang mungkin yang perlu menjadi fokus adalah ketika kita bicara konteks slow onset event yang memang dari segi kapasitas kita belum cukup mumpuni untuk mengatasinya, seperti sea level rise, salinisasi, degradasi lahan dan hutan, peningkatan temperatur, kehilangan keanekaragaman hayati, maupun juga pengasaman laut. Itu kejadian atau fenomena, contoh-contoh cakupan fenomena loss and damage, slow onset dan extreme events. Kedua fenomena tersebut bisa berkontribusi terhadap kerugian ekonomi yang dapat dimonetasi. Itu lebih kepada umumnya itu elemennya itu pendapatan maupun juga kerusakan pada aset fisik atau infrastruktur. Tapi yang mungkin banyak belum bisa kita pahami sepenuhnya karena sifatnya sangat kontekstual dan ya sangat kontekstual sekali dan memiliki parameter yang tidak bisa diseragamkan. Itu adalah kerugian non ekonomi yang dirasakan oleh individual, baik dari kehilangan nyawa, dampak kepada sektor kesehatan maupun juga human mobility. Contohnya itu misalkan daerah yang sudah tergenang permanen memaksa penduduknya untuk direlokasi paksa, atau society terdampak sosial, kehilangan teritori wilayah, kehilangan budaya, pengetahuan lokal, identitas sosial maupun kultur dan social cohesion yang rusak, maupun juga kehilangan dari aspek sumber daya lingkungan hidup seperti biodiversity dan juga jasa ekosistem penting ketika ekosistem itu hilang atau sepenuhnya terdegradasi. Itu cakupan loss and damage. Ini sedikit konteks terkait perkembangan perundingan loss and damage. Jadi dia isu yang relatif baik dibanding isu adaptasi dan mitigasi. Tapi di beberapa tahun belakangan itu mengalami, bisa dikatakan sejak COP19 sampai COP23, karena di 24 kemarin kita ngepending pembahasan review WIM karena beberapa pertimbangan politis. Tapi di 5 tahun ke belakang itu perkembangan konstelasi loss and damage itu terjadi sangat signifikan. Jadi saat ini kita sudah memiliki mekanisme internasional terkait loss and damage yang bisa dikatakan cukup komprehensif, yang memiliki physical arm, policy arm, maupun juga funding arm. Jadi kalau di bawah UNFCCC itu kita mengenal Warsaw International Mechanism on Loss and Damage sebagai mekanisme internasional terkait isu loss and damage. Nah, di bawah WIM ini atau Warsaw International Mechanism ini memiliki dua entitas unit yang membantu WIM untuk mendeliver mandatnya. Ada Executive Committee yang berperan sebagai political arm dari WIM. Lalu ada Santiago Network yang berperan sebagai technical arm. Jadi kalau Executive Committee itu banyak mengembangkan guidance maupun policy guidance khususnya, dan juga memberikan science basis
untuk rekomendasi implementasi. Sementara kalau Santiago Network itu peran utamanya, mandat utamanya adalah untuk memobilisasi bantuan teknis kepada negara-negara rentan, khususnya negara berkembang rentan, maupun juga organisasi untuk bisa membantu negara-negara tersebut dalam upayanya mengatasi, mengurangi maupun mencegah, mengurangi maupun dan khususnya mengatasi loss and damage. Nah, yang terbaru yang di-establish di Sharm el-Sheikh itu adalah funding for responding loss and damage. Jadi untuk funding for responding loss and damage itu sebenarnya ada dua aspek, ada funding for responding loss and damage-nya, lalu ada funding arrangement yang lebih luas. Tapi fokus kepada funding for responding loss and damage ini untuk mengisi gap terkait pot pendanaan khusus untuk elemen addressing loss and damage. Karena untuk averting and minimizing, to some extent dia bisa dilihat sebagai sesuatu yang relevan dengan upaya adaptasi, mitigasi, maupun juga upaya tradisional pengurangan risiko bencana. Dan saat ini, pledge per Januari 2025 itu sudah ada 741 juta dolar untuk funding for responding loss and damage. Sementara untuk funding arrangement yang lebih luasnya, yang itu upayanya mencoba mengkoordinasikan funding atau financial mechanism existing yang sudah ada, baik di bawah UNFCCC maupun di luar UNFCCC yang dirasa relevan untuk bisa dimobilisasikan untuk supporting loss and damage. Itu tersedia saat ini pledges-nya 130 juta dolar 131 juta US dollar. Hanya ini sifatnya masih pledge. Di COP kemarin itu diminta, di keputusan COP-nya meminta bahwa country yang sudah memberikan pledge-nya itu segera memonitasi pledge-nya supaya kantongnya FRD ini yang saat ini di bawah pengelolaan World Bank itu bisa terisi segera supaya bisa aktual melakukan bantuan support bagi negara yang membutuhkan. Nah, saya masuk mungkin untuk memberikan gambaran empiris terkait fenomena loss and damage di Indonesia. Kebetulan ini adalah sesuatu yang juga kita temukan relevan di area kerja kami di Pekalongan. Saya akan share terkait genangan pesisir permanen sebagai contoh kasus kehilangan dan kerusakan di Indonesia. Jadi mungkin ada fenomena-fenomena loss and damage lain yang bisa dibilang cukup relevan untuk Indonesia. Hanya kebetulan di area kerja kami, ini adalah fakta nyata yang kami temui di lapangan. Jadi mungkin saya izin akan fokus untuk sharing terkait genangan pesisir permanen ini. Jadi kalau kita bicara genangan pesisir permanen atau permanent coastal inundation itu kita bicara fenomena proses tenggelamnya atau terendamnya suatu daerah kering secara permanen. Jadi waktu kami pertama kali masuk ke Pekalongan, seperti di wilayah Pantura Jawa dan Jawa Tengah khususnya, ketika kita bicara banjir, kan dulu fokus utama kami itu di pengurangan risiko banjir. Tentu yang kita sering dengar gitu ya di berita bahwa Pantura Jawa, khususnya Jawa Tengah itu mengalami banjirop yang cukup signifikan. Tapi setelah kami melakukan kajian di Pekalongan, ternyata yang terjadi itu bukan sekedar banjirop, tapi lebih daripada itu, tapi sudah ada wilayah-wilayah di Pekalongan khususnya itu yang mengalami perubahan tata guna, perubahan profil wilayah yang dari dulunya itu daratan, saat ini menjadi sepenuhnya tergenang. Itu yang bisa dibilang itu sebagai fenomena genangan pesisir permanen. Dan faktor-faktornya itu beragam. Ada faktor yang sifatnya klimatik seperti curah hujan yang ekstrim, lalu juga ada kenaikan muka air laut, ada
faktor yang sifatnya non-climatic, yaitu penurunan muka tanah yang sangat ekstrim, terjadi di wilayah Pantura, Jawa Tengah, khususnya di area kerja kami di Pekalongan. Dari hasil kajian kami itu kami menemukan ketika kita melihat memetakan keseluruhan wilayah hilir dan pesisirnya Pekalongan, itu range penurunan muka tanah itu dari 0 sampai 35,5 cm per tahun, dengan nilai median itu 16,5 cm per tahun. Jadi itu sangat signifikan. Kombinasi faktor klimatik dan geologis itu yang menyebabkan munculnya fenomena genangan pesisir permanen. Selain di wilayah konteks selain konteks genangan pesisir permanen di Pekalongan Raya itu sendiri, juga kita sinyalir bahwa genangan pesisir permanen itu juga sudah berakibat kepada tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Jadi kalau menurut datanya BRIN, itu 24 pulau kecil Indonesia telah tenggelam, dan diperkirakan 115 pulau di Indonesia itu akan menghilang satu persatu di tahun 2100. Jadi dalam kurun 1 dekade itu Indonesia berpotensi berisiko kehilangan 115 pulau kecilnya. Sementara kalau kami estimasi luasan wilayah yang sudah tergenang secara permanen di Pekalongan, jadi kalau base year kami itu di tahun 2020, itu angka kawasan wilayah yang sudah tergenang secara permanen itu sekitar 350 hektar. Diproyeksikan di tahun 2025 itu akan meningkat menjadi 468 hektar, dan pattern-nya itu selalu meningkat dengan signifikan. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab dari genangan pesisir permanen itu, dan dampaknya itu terhadap dia sangat berdampak kepada layanan publik, baik kesehatan, pendidikan, maupun juga aktivitas perekonomian kelompok rentan. Tadi saya lupa sampaikan, ini kerugian ekonomi yang diderita oleh komunitas saja. Jadi ketika kita melakukan kajian risiko dan dampak iklim, kita mencoba melakukan valuasi ekonomi dari risiko dan dampak iklim yang muncul karena fenomena banjirop maupun juga genangan pesisir permanen, khusus untuk dampak yang dirasakan oleh komunitas terdampak. Di tahun 2020 itu kami mendapatkan angka 1,55 triliun per tahun kerugian yang dialami oleh komunitas terdampak di Pekalongan Raya, jadi kota dan kabupaten Pekalongan. Dan itu kami proyeksikan meningkat signifikan menjadi 31,28 triliun per tahun di tahun 2035. Nah, angka 1,55 triliun itu equal dengan 40% dari APBD wilayah kota dan kabupaten Pekalongan digabungkan di tahun yang sama. Jadi nilai kerugiannya itu jauh di atas kapasitas fiskal APBD Kota dan Kabupaten Pekalongan. Jadi di sini sudah ada soft limit adaptasi yang uh, sudah terlampaui. Nah, selain kerusakan fisik yang terjadi, juga ada potensi kerusakan fisikal yang akan yang akan harus diserap atau diserap ataupun juga harus diatasi oleh khususnya oleh pemerintah maupun juga komunitas terdampak, yaitu risiko-risiko yang muncul karena kebutuhan tindakan aksi adaptasi perubahan iklim yang dimulai mungkin yang dari sifatnya incremental, tapi ketika soft limit itu sudah nyaris terlampaui atau akhirnya terlampaui, maka kebutuhan adaptasinya tidak bisa lagi incremental saja, tapi sifatnya harus transformatif maupun kuratif. Jadi ada physical risk maupun juga transition risk yang merupakan elemen risiko pendanaan ataupun fiskal. Nah, sayangnya ketika kami melakukan kajian lanjutan terkait tata kelola dan upaya penanggulangan loss and damage Indonesia, khususnya untuk fenomena genangan pesisir permanen,
hipotesa awal yang kemudian terbukti lewat kajian tersebut. Kenapa kami berani melakukan hipotesa awal? Karena dari hasil observasi dan juga hasil dialog kami dengan pemerintah daerah setempat, itu yang kemudian terbukti bahwa memang belum adanya kebijakan komprehensif untuk penanganan jenis bencana slow onset event ini yang terkoordinasi dengan baik, serta ada panduan teknis yang jelas bagi para pihak, khususnya dalam antisipasi resiko, pengurangan dampak, maupun juga penanggulangan pasca limit itu terlampaui. Jadi, ketika kita bicara mau mengadresnya lewat skema penanggulangan bencana, fenomena genangan pesisir permanen itu tidak masuk ke dalam belum, semoga suatu saat bisa, belum masuk ke dalam kategorisasi 12 bencana di bawah UU Penanggulangan Bencana. Sehingga siklus penanggulangan bencana tidak bisa diaktifasi. Sementara kalau kita bicara penanggulangannya lewat skema adaptasi perubahan iklim, perspektifnya saat ini masih jangka pendek dan jangka menengah. Dan juga ada elemen-elemen yang non-climatic yang berkontribusi terhadap fenomena ini sendiri. Ini sedikit tambahan konteks kalau kita bicara genangan pesisir permanen yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Jadi kalau genangan pesisir permanen itu bisa berakibat kepada tenggelamnya kawasan pesisir seperti yang terjadi di Pekalongan, tapi juga berpotensi untuk mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil seperti yang tadi berdasarkan hasil kajian BRIN. Saya mungkin mau menekankan di saat ini khususnya ketika yang tenggelam itu pulau-pulau kecil. Ketika pulau-pulau kecil itu tenggelam, itu berpengaruh kepada patokan wilayah perairan, patokan batas negara, dan teritorial wilayah dan atau negara. Kenapa berpotensi merubah patokan batas negara? Karena kalau dari data yang ada, 111 pulau kecil di Indonesia itu dia merupakan pulau-pulau yang berada di kawasan perbatasan negara. Jadi kalau di antara 111 pulau kecil itu ada yang masuk ke dalam proyeksi 115 pulau kecil Indonesia yang akan tenggelam, itu berarti patokan batas negara kita akan hilang. Dan itu akan berpotensi ada potensi risiko kepada kedaulatan negara dan juga potensi konflik antara negara, selain juga antar wilayah, kalau misalkan tadi kayak ada wilayah pesisir yang hilang. Dan kalau ada suatu daratan yang hilang, dia akan menjadi patokan terhadap zona perairan suatu negara maupun juga zona perairan dari kawasan tersebut. Nah, itu akan mempengaruhi otoritas pengelolaan kawasan perairan. Dan itu juga berarti implikasinya adalah potensi kehilangan akan sumber daya, bukan hanya di daratannya saja yang tenggelam, tapi juga potensi sumber daya perairan, laut dan perairan yang ada di kawasan perairan tersebut. Nah, di sisi yang lain kita juga punya tantangan dari ambigu pengelolaan rezim darat dan laut. Jadi belum ada aturan di bawah Kementerian ATR, katakanlah, yang menjelaskan bagaimana sih peralihan pengelolaan dari suatu kawasan kawasan laut yang muncul karena ada kawasan pesisir yang tenggelam. Itu belum ada yang diatur, belum ada pengaturan terkait peralihan pengelolaan kawasan peralihan pengelolaan antar matra tersebut. Dan juga implikasi ekonomi dan politis lainnya dari teritori wilayah daratan bagi pemerintah daerah. Jadi banyak hal yang membuat pemerintah daerah itu sulit untuk mengakui berkurangnya wilayah pesisir mereka atau garis pantai mereka mundur, katakan, karena luasan wilayah, teritori daratan suatu wilayah administratif itu memiliki bargain politis, khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengakses, katakanlah, bantuan dari pemerintah pusat. Jadi hal-hal tersebut juga yang kadang-kadang menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam misalkan merevisit
garis pantainya. Nah, lalu apakah reklamasi kemudian bisa menjadi potensi solusi, katakanlah begitu? Ya, kalau kita bicara dalam konteks sumber daya, dana yang tidak terbatas, dan sumber daya yang tidak terbatas yang bisa didapat lewat cara yang berkelanjutan, katakanlah untuk upaya reklamasi itu, mengembalikan daratan mungkin bisa dan sah-sah saja dilakukan. Tapi sayangnya di dalam kerangka peraturan di kerangka konvensi internasional terkait laut di UNCLOS, daratan buatan itu perlakuannya tidak sama, tidak diperlakukan sama terhadap daratan alami. Jadi kalau sekedar supaya daratan itu tetap muncul, dia diizinkan untuk dilakukan reklamasi, tapi itu bukan berarti mengembalikan patokan batas negara, karena daratan buatan tidak dianggap sama dengan daratan alami. Dan juga pulau buatan tidak memiliki hak teritorial atas laut di depannya. Jadi dia tidak bisa menjadi patokan batas negara maupun juga tidak bisa menjadi patokan terhadap teritorial wilayah laut. Jadi dia tidak memberikan uh, kejelasan kesetaraan status terhadap wilayah maupun pulau reklamasi. Dari hasil kajian kami coba mengembangkan apa sih kira-kira menjadi isu kunci dan rekomendasi untuk penanggulangan loss and damage itu di Indonesia. Pertama itu, ini isu yang baru, bukan hanya di Indonesia saja, semua masih dalam proses learning loop-nya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan eskalasi terhadap proses learning loop ini? Karena dampaknya sudah nyata terjadi di lapangan ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita perlu mengetahui dulu secara empiris dan komprehensif untuk skala nasional, bukan cuma case by case sebagai fakta-fakta empiris saja, tapi kita harus memahami potensi kehilangan dan kerusakan yang akan terjadi akibat dampak perubahan iklim, terutama untuk yang fenomena slow onset itu. Nah, hanya tantangannya adalah ketika kita bicara fenomena slow onset, kita harus memahami di mana sih batasan adaptasi itu sendiri. Beda dengan fenomena rapid onset yang sifatnya masif, di mana kalau kita bicara batasan adaptasi itu bisa terlihat ketika upaya adaptasi itu tidak bisa menanggulangi kejadian tertentu, itu berarti memang batasnya. Tapi kalau yang slow onset kan dia sifatnya gradual, di mana kemudian kita mengatakan ini tipping point-nya. Melewati ini, dia sifatnya irreversible, fenomena slow onset itu sendiri. Dan sayangnya untuk bisa memahami itu, ada tantangan lainnya, karena data dan kajian sebagian besar itu terkait dengan kejadian bencana hidrometeorologis. Nah, sehingga kita harus mulai melakukan proses banyak PR dalam upaya pengumpulan data terkait fenomena slow onset, khususnya fenomena slow onset yang berdampak kepada sumber daya alam hayati, seperti contohnya tadi ocean acidification sama misalkan kenaikan temperatur air laut. Itu merubah pola breeding zone ikan dan juga misalkan terjadi coral bleaching secara masif yang sifatnya karena coral bleaching itu ada yang sifatnya temporary yang bisa reversible, ada yang sifatnya permanen yang sempat terjadi di Great Barrier dan juga di kawasan Coral Triangle-nya di Indonesia. Apa yang terjadi ketika koral itu mengalami permanen bleaching? Yang rusak adalah, yang hilang adalah keseluruhan ekosistem dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, potensi kerugian hilangnya ekosistem dan segala sumber daya laut di dalamnya itu kita belum memiliki data resmi dan kajian yang sifatnya handal yang dilakukan kita sebagai satu negara. Lalu poin ketiga adalah adanya celah kelembagaan untuk melakukan pemantauan pada sebagian parameter iklim dan dampak perubahan iklim, serta dalam upaya penanganannya. Seperti contohnya saja untuk sea level rise, Indonesia itu belum punya. Sebagai negara kepulauan, ini juga cukup mengagetkan. Sebagai negara kepulauan yang tentu saja kenaikan muka air laut itu bukan disinyalir lagi, tapi sudah hampir pasti terjadi di negara kita,
kita tidak punya data resmi terkait kenaikan muka air laut. Jadi tidak ada lembaga yang menjadi wali data khusus untuk pencatatan hal-hal parameter-parameter iklim yang sifatnya itu slow onset event. Sehingga kalau sea level rise-nya aja kita nggak tahu, bagaimana kita bisa secara akurat, katakanlah, keluar dengan data berapa luasan wilayah Indonesia yang akan hilang. Dan pulau Indonesia yang kita klaim itu sebagai data negara resmi ya, akan hilang. Hal itu yang juga menjadi PR kita. Dan kebutuhan akan sinkronisasi terkait tata kelola API PRB yang dapat menjadi dasar awal dalam perumusan tata kelola loss and damage. Jadi, kita tidak melihat tata kelola loss and damage itu sebagai sesuatu yang sifatnya berdiri terpisah, in silo, tapi dia sesuatu tata kelola yang sifatnya bisa dibangun at the top of modal yang sudah kita miliki di bawah tata kelola adaptasi perubahan iklim maupun pengurangan risiko bencana dengan kemauan dan kesadaran penuh kita untuk meng-acknowledge apa yang menjadi gap dari tata kelola API dan PRB existing yang tidak bisa dimobilisasi untuk penanggulangan fenomena loss and damage. Jadi dia mengisi kekosongan, bukan membuat sesuatu yang baru. Karena banyak modal-modal yang dimiliki di tata kelola API PRB yang relevan untuk bisa dimobilisasi dalam penanggulangan loss and damage itu sendiri juga. Ini beberapa rekomendasi pilihan kerangka penanggulangan kehilangan dan kerusakan terkait pengembangan skema pelindungan sosial adaptif yang kami coba rekomendasikan, pengelolaan kawasan terdampak lewat rehabilitasi ekosistem, struktur fisik maupun juga non fisik penumpang detail. Tapi ketika limit of adaptation itu sudah terlampaui, maka ya dia sebagai opsi terakhir. Ketika adaptasi mungkin masih bisa dilakukan, tapi adaptasi yang sifatnya transformatif bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan untuk wilayah yang perlu dilakukan, untuk wilayah yang sudah terkena secara pertamanan, walaupun kita belum punya contoh yang sustain bisa dikatakan berhasil, atau ketika pilihan yang diambil adalah itu relokasi pemukiman. Tapi tentu saja ketika kita bicara relokasi itu tidak mudah, dan forced relocation itu biayanya pasti jauh lebih mahal daripada planned relocation. Dan penataan ruang, khususnya terkait itu tadi, yang bagaimana bisa memberikan kerangka penanggulangan ketika dinamika pesisir itu terjadi secara signifikan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, alih risiko, kita harus berkontribusi dalam penguatan mekanisme internasional untuk pengurangan loss and damage dan juga kemitraan. Dan tetap adaptasi harus kita perkuat karena kita tidak bisa membiarkan spillover berlebih dari risiko yang seharusnya bisa ditanggulangi oleh upaya adaptasi. Jadi keberadaan mekanisme loss and damage itu tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan upaya adaptasi. Karena tentu tata kelola loss and damage atau upaya penanggulangan loss and damage itu sendiri juga memiliki keterbatasan sendiri. Jadi sebisa mungkin residual risk-nya itu diminimalisir semaksimal mungkin. Ini rekomendasi strateginya, pengelolaan data, anticipated research, karena banyak sekali yang belum kita ketahui dalam tataran konteks nasional, peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, tadi seperti yang saya sampaikan, tata kelola loss and damage, itu mungkin perlu dibangun di atas tata kelola adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan optimalisasi potensi dukungan pendanaan global dengan mengoptimalkan mekanisme pendanaan yang ada, tapi tentu perlu ada penyesuaian karena mekanisme pendanaan yang ada itu umumnya banyak dikembangkan untuk adaptasi atau juga untuk pengelolaan risiko, pengurangan risiko bencana yang sifatnya rapid onset, sehingga perlu dieksplor skema pendanaan khusus yang kontekstual dan kompatibel untuk kebutuhan kejadian slow onset event. Ini, jadi kalau di bawah tadi funding for responding loss and damage, mereka masih dalam berproses, board-nya masih punya PR 2 tahun ke depan untuk menyelesaikan segala aspek terkait governing instrument, mekanisme akses, investment strategi untuk funding for responding loss and damage. Tapi
funding Windows-nya itu kemungkinan akan terklasterisasi menjadi beberapa Windows potensial. Yang pertama itulah Windows untuk Rapid Onset Event, dan beberapa mekanismenya itu mungkin sudah banyak ya terjadi, sudah banyak dikembangkan di ranah PRB. Dan menjadi PR besar adalah bagaimana menyiapkan skema pendanaan dan mekanisme pendanaan untuk slow onset event, karena dia tetap harus timely disbursement dan pendekatannya itu tidak sama dengan yang rapid onset yang sifatnya itu eventual basis, sehingga pendekatannya sifatnya kayak lebih kepada project based. Kalau slow onset event itu pendekatannya harus programmatic approach karena dia jangka panjang dan menerus. Dan proteksi sosial adaptif yang bertahap bertransisi ke program rutin pemerintah. Lalu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengatasi dampak yang sifatnya uninsurable. Karena kalau skema asuransi itu mereka tidak mau mengcover dampak-dampak perubahan iklim yang sifatnya menerus jangka panjang dan sebenarnya bisa diprediksi seperti dengan posisi permanen. Dan yang terlalu penting karena sifatnya itu programmatic approach, dia bukan project based, bukan eventual basis, maka dia sifatnya akan menerus. Sehingga harus dikembangkan suatu bentuk skema pendanaan yang bisa, instrumen fiskal yang bisa memberikan keleluasaan fiskal tambahan bagi negara yang harus mengatasi dampak dari slow onset event itu sendiri. Nah, ada rapid onset event dan slow onset event yang kita bicara kebutuhan pendanaan ketika bencana itu terjadi atau tipping point itu terlampaui dan post eventnya, tapi menerusnya itu ada kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi secara berketahanan. Baik rehabilitasi fisik, rehabilitasi sosial ekonomi, dan karena sifatnya menerus untuk yang slow onset event, maka juga harus skemanya itu sifatnya programmatic approach. Itu mungkin penjelasan dari saya ya, Mas Zaki. Mungkin mohon maaf nih kalau memakan waktu yang cukup lama sepertinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Deni atas pemaparannya. Kira justru malah kami yang belajar banyak Mbak dari pemaparan Mbak Deni ya, karena seperti yang Mbak Deni bilang tadi, topik loss and damage sendiri masih ini bisa dibilang baik gitu ya. Jadi pemaparan yang saya kira tadi sangat cukup komprehensif gitu. Kami pun teman-teman di Rujak punya punya pengalaman melakukan riset mengenai loss and damage, dan kami kira pun kami bisa belajar banyak gitu tadi ngobrol sama teman-teman di kantor juga. Eh, kita selanjutnya ada sesi tanya jawab yang bisa segera kita lakukan untuk teman-teman. Eh, saya melihat udah ada beberapa penanya yang nanya di via chat, namun bagi teman-teman yang tertarik untuk menanya secara langsung gitu ya, bisa mengangkat tangannya atau raise hand gitu. Nanti kemudian bisa operator silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tapi sambil uh, menunggu teman-teman, ini sudah ada dua penanya gitu ya. Yang pertama ada dari Mas Yobel Novian Putra. Dia ada pertanyaan ada tiga, Mbak. Jadi kita baca satu-satu aja ya. Yang pertama itu tadi disebut bahwa loss and damage memiliki pot of fund yang tersendiri. Apakah artinya loss and damage fund itu eksklusif dari NCQG di COP 2009, di COP 29 USD 300 billion per year? Kalau iya, berapa besar pot of funds untuk loss and damage tersebut? Mungkin bisa dijawab itu dulu, Mbak. Ini ya. Terima kasih, Mas Mas Yobel Yobel. ya. Oh ya, Mas Yobel ya. Saya coba jawab ya, Mas ya, untuk tiga pertanyaannya. Nah, NCQG itu memang satu-satunya komitmen climate finance legal di bawah UNFCCC. Nah, ya mungkin rekan-rekan juga banyak membaca ya bagaimana sih sebenarnya kita pulang dari COP29 itu dengan perasaan unhappy. Kebetulan saya juga mensupport tim negosiator climate finance kami, dipaksa mensupport karena itu sangat last bukan last minute,
berlarut-larut proses negosiasi terkait NCQG. Jadi memang kalau dilihat dari decision text di COP29 terkait NCQG, loss and damage itu tidak secara eksplisit masuk ke dalam scope dari NCQG. Karena memang istilahnya partner kita, developed countries, negotiator, delegates, mereka arguing bahwa yang menjadi mandat climate finance di bawah Paris Agreement itu hanya adaptasi dan mitigasi. Jadi kalau teman-teman membaca artikel 9 dari Paris Agreement, memang yang dimention di sana itu negara maju wajib take the lead untuk mobilisasi pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi. Memang saat itu di COP 19 waktu COP 15 waktu di Prancis, di climate finance-nya di artikel 9-nya loss and damage sudah dimasukkan, karena kalau misalkan loss and damage dimasukkan ke dalam artikel 9 Paris Agreement, bisa jadi, bukan bisa jadi, sudah hampir pasti kita tidak memiliki artikel 8 soal loss and damage di bawah Paris Agreement. Jadi trade-off-nya di situ. Lebih berisiko kalau kita nggak punya artikel khusus untuk loss and damage di bawah Paris Agreement. Nah, dengan merefer kepada artikel 9 dari Paris Agreement itu yang membuat negara maju push back untuk memasukkan loss and damage di dalam scope. Dan yang menjadi rasionalisasi mereka juga adalah, toh kita sudah punya FRLD. Padahal sebenarnya FRLD itu istilahnya kayak trust fund. Trust fund itu harus diisi. Saat ini trust fund itu diisi oleh pledge. Tapi pledge itu tentu sifatnya, yang namanya pledge ya, itu kan tidak ditentukan cap-nya. Sifatnya voluntarily dan tidak sustain. Maka sebenarnya kenapa negara berkembang itu berusaha mendorong loss and damage itu masuk ke dalam scope dari NCQG, termasuk Indonesia juga cukup vokal menyuarakan hal ini. Hanya memang kalau itu dipaksakan di very last hour dari negosiasi tetap coba diupayakan, tapi ketika dipaksakan kita tidak akan memiliki decision terkait NCQG di bawah artikel, di bawah decision kita tidak akan memiliki decision terkait NCQG di COP29 kemarin. Jadi kalau ditanya apakah dia menjadi bagian scope dari NCQG, letter law di dalam decision, dia tidak tertulis seperti itu. Yang coba dijadikan potential hook yang diupayakan oleh teman-teman legal negosiator negara berkembang, di climate finance dan loss and damage negara berkembang adalah memastikan bahwa penyaluran mayoritas penyaluran NCQG itu harus dilakukan lewat operating entities of financial mechanism dari UNFCCC, di mana funding corresponding loss and damage itu menjadi salah satu operating entities tersebut. Jadi itu ya, Mas Yobel, untuk pertanyaan nomor 1. Nah, ini juga terkait nih dengan kenapa apa strategi terkini dari masyarakat sipil terkait sangat lemahnya komitmen climate finance dari COP29. Ya, ini kita punya ruang 1 tahun untuk memperjuangkan kembali soal call kita terhadap scale dari CNCQG, karena kita punya roadmap untuk setahun ini untuk memperkuat CNCQG, tapi memang situasi geopolitik tahun ini tidak lebih baik atau justru malah bisa dikatakan jauh lebih buruk daripada kondisi geopolitik tahun lalu.
yang membuat komitmen skala dari NCQG di tahun lalu itu juga tidak bisa meeting expected numbers dari negara berkembang adalah karena negara maju memang sudah mengantisipasi withdrawal-nya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Bahkan dulu itu isunya, rumornya bukan hanya withdrawal dari Paris Agreement, tapi Amerika Serikat juga akan withdraw dari UNFCCC itu sendiri. Itu akan jauh lebih parah kondisinya. Nah, hal itu yang membuat mereka tidak mau berkomitmen terlalu tinggi karena istilahnya mereka nggak mau ketepuhan tanggung jawab yang harusnya itu dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Nah, dengan memahami kondisi geopolitik yang semakin berat ini yang memang istilahnya kita harus eh, lebih kuat berstrategi dalam mengawal proses negosiasi climate finance khususnya. Dan untuk mengawal pertama, oke, misalkan kita tentu tetap harus push expected numbers dari skala dari NCQG sesuai ekspektasi negara berkembang. Tapi kita harus punya fallback-nya itu di angka berapa. Itu kita harus bisa ketemu dengan angka. Tapi tentu saja itu kita harus punya justifikasi dan nasionalisasi. Dan kita harus hati-hati supaya tidak terjebak dengan eh, permainan untuk mengarahkan diverting fokus dari apa agenda politik dari negosiasi pendanaan perubahan iklim ini sendiri. Karena kita tahu ada upaya diverting fokus responsibility dari public finance ke private finance. Jangan sampai kita happy dengan angka besar, tapi ternyata diverting fokusnya ke private finance. Itu harus kita kawal karena eh, kita tidak mau dong pendanaan adaptasi kita misalkan itu eh, istilahnya tidak semua proyek adaptasi itu jauh lebih sulit untuk dibuat bankable dibanding proyek mitigasi. Sehingga kalau NCQG itu ya katakanlah angkanya gede besar, lebih besar daripada sekarang, tapi proporsinya itu sebagian besar itu lewat private source. Dia tidak akan berkontribusi cukup signifikan kalau menurut saya untuk mencapai target kita bisa mendobling adaptation finance, katakanlah. Apalagi kalau kita bicara untuk pendanaan untuk loss and damage. Tentu dia tidak secara ethically seharusnya dia memang hanya hanya disupport oleh public finance dan itu yang selalu kita dorong bahwa pendanaan FRLD itu hanya dari public finance. Dan kedua adalah skema pendanaan khususnya untuk adaptasi dan loss and damage itu majority, kalau tidak bisa semua, karena untuk adaptasi mungkin ada sedikit proporsi sedikit, tapi majority, mostly, sebagian besar, itu harus sifatnya grant. Karena itu juga lagi yang berusaha di divert fokus negosiasinya terkait skema pendanaannya, proporsional antara grant sama loan. Tentu kita tidak mau dong dana yang kita pakai untuk regain development goals kita itu justru malah membebani utang kita. Apalagi dana yang kita pakai untuk mengatasi dampak katastrofik dari perubahan iklim justru malah meningkatkan beban hutang kita. Sementara tadi saya sempat sampaikan untuk penanggulangan slow onset event yang sifatnya programatik yang dibutuhkan oleh negara berkembang rentan itu adalah keleluasan fiskal tambahan. Di mana kita bisa memiliki keleluasan fiskal tambahan kalau support yang diberikan itu justru malah semakin membebani hutang kita. Itu kan cepat atau lambat malah memberikan constraint tambahan kepada fiskal negara. Itu yang memang harus banyak apa kita jangan hanya fokus kepada angkanya, scale number dari NCQG, tapi kita juga harus fokus kepada source-nya apa, dan juga harus fokus kepada bentuk pendananya itu apa gitu. Karena mereka bisa bilang angka gede, tapi terus tiba-tiba mereka divert kepada source of fund-nya, misalkan
developed countries ya take the lead, tapi kemudian mereka bawa tuh rendengan private sector, other parties in the position to do so, which itu juga berpotensi negara berkembang besar seperti Indonesia. Nah, itu juga yang jangan sampai kita lengah untuk mengawal aspek-aspek itu. Angka penting, tapi ada elemen lain yang juga sama pentingnya untuk terus dikawal, khususnya juga oleh masyarakat sipil untuk pengawalan negosiasi terkait climate finance ini sendiri. Untuk poin ketiga, ya, ini juga memang menjadi pertimbangan, itu juga yang menjadi concern kita ketika World Bank itu menjadi trustee, tapi World Bank itu memang hanya menjadi interim trustee untuk 2 tahun. Kita punya kesempatan untuk merevisit setelah 2 tahun, setelah work plan dari board itu harusnya mandat work plan 2 tahun dari board itu bisa diimplementasikan sepenuhnya. Kenapa kemarin salah satu pertimbangan kami juga kenapa waktu itu negosiasi negara berkembang itu juga banyak yang against World Bank selain tadi transaction cost maupun ada administrasi perbankan yang berbelit, ternyata tidak semua negara itu eligible untuk mengakses pendanaan dari World Bank. Sementara tadi kita mau bilang kalau loss and damage itu harus tidak mengulangi kesalahan yang sama dari humanitarian aid yang sangat dipengaruhi geopolitik. Nah, ini yang memang kemarin juga menjadi pertimbangan kami untuk berat menerima World Bank sebagai trustee, tapi kemarin diterima karena tidak ada pihak lain yang menawarkan diri. Karena itu sifatnya proposal based dan saat itu hanya World Bank yang menawarkan diri, tapi dengan catatan bahwa dia hanya menjadi interim trustee selama 2 tahun. Jadi pasca 2 tahun, World Bank akan keputusan siapa yang menjadi trustee itu akan direvisit. Nah, setelah bentuk governing instrument dan modalitas-modalitas lain dari si FRID itu sudah lebih jelas, lebih terbentuk, harapannya di situ kita akan bisa memiliki informasi yang lebih cukup, lebih komprehensif untuk kemudian memutuskan siapa pihak yang lebih tepat untuk menjadi trustee dari World Bank. Jadi tidak menjawab poin ketiga, hanya sedikit memberikan konteks terkait pemilihan World Bank ini sendiri. Dan semoga setelah 2 tahun, itu which is itu mungkin tahun depan, ya kita bisa mendapatkan opsi yang jauh lebih baik daripada World Bank. Tapi saya echo terhadap kritik-kritik dan concern-concern yang tadi yang disampaikan terkait World Bank itu sendiri. Nah, ini saya langsung ke Mbak Indi atau gimana nih Mas Zaki? Atau mau ada respon dulu dari Iya, boleh Mbak, silakan. uh, uh. Oh, oke. Gimana Mas? Dari Mas Yobi. Iya, nggak apa-apa. Iya, Eh, kita lanjutin aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Untuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak Indi ya, Mbak Indi kan. Iya, kalau Mbak Indi pertanyaannya itu limitasi-limitasi seperti kurangnya anticipated research karena apa? Pertama, pemahaman yang masih sangat prematur terkait isu loss and damage itu, Mbak. Jadi kalau di tataran konteks negosiasi, karena yang isu loss and damage itu pertama kali kan muncul dalam proses perundingan perubahan iklim di bawah UNFCCC ya Mbak India. Dan historinya dulu itu banyak historinya itu negara-negara yang sangat gencar dan sangat kuat dan sangat vokal menyuarakan terkait isu loss and damage dan konsisten memperjuangkan dengan sepenuh daya isu loss and damage itu adalah dari negara-negara LDCs, jadi negara-negara least developed countries, sama AOC states itu kayak negara Alliance of Small Islands sama Small Island Developing States, jadi kayak negara-negara kepulauan kecil. Karena mereka memang sangat relevan, sangat terdampak signifikan. Nah, kalau saya melihat refleksi bagaimana negara Indonesia di awal dulu-dulu itu menginterpretasikan isu loss and damage, belum melihat isu loss and damage itu sebagai isu yang relevan untuk Indonesia. Jadi kenapa
political will Indonesia itu bisa dikatakan dulu sangat lemah untuk isu loss and damage karena memang tidak melihatnya sebagai isu yang relevan. Ya untuk menyadari bahwa itu isu relevan memang kan butuh empirical data ya. Itu yang memang Indonesia tidak miliki. Jadi di dalam proses perundingan political will itu dulu itu tidak muncul untuk bagi Indonesia untuk isu loss and damage. Sekedar join untuk in solidarity terhadap negara-negara LDCs dan and OCs. Nah, ketika political will itu tidak muncul, tentu di dalam negeri juga jadi tidak terlalu terlihat upaya yang signifikan terkait hal tersebut. Nah, kalau menurut saya memang yang menjadi apa ya pemicu lemahnya political will itu kekurang pemahamannya kita terhadap relevansi dari fenomena loss and damage itu di Indonesia. Ya, itu memang karena eh, tidak ada data, tidak ada kajian, dan melihatnya itu sebagai isunya negara lain. Nah, kemudian makanya kenapa banyak kemudian inisiatif mungkin yang dilakukan oleh beberapa rekan NGO yang mencoba mengangkat bukti-bukti empiris. Tapi tentu dengan kapasitas sumber daya kita yang terbatas ya, kita tidak bisa mengatakan sebagai skala nasional atau bagaimana. Nah, tapi eh, sekarang ini mulai sedikit banyak sudah mulai terbuka tuh mata bahwa menyadari bahwa fenomena loss and damage itu relevan untuk Indonesia. Jadi kayak loss and damage itu kayak isu adaptasi di Indonesia 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu Indonesia kalau bicara perubahan iklim itu cuma mitigasi aja yang diomongin. Nggak ada ngomongin adaptasi. Kemudian kita transisi, udah mulai rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Menyadari bahwa adaptasi juga relevan. Nah, isu loss and damage sekarang itu ya kayak isu adaptasi di Indonesia 10 tahun yang lalu. Memang ketidaktahuan dan ketidakpahaman itulah yang membuat political will kita rendah. Sehingga upaya-upaya terkait anticipated research maupun pengelolaan pencatatan data itu tidak komprehensif dilakukan di tingkat nasional. Dan kedua, juga kalau yang saya melihatnya adalah dari segi appealing dari faktor ekonomi ya, karena tentu kacamata yang dipakai pemerintah adalah salah satunya adalah sejauh mana dia berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi atau sejauh mana dia bisa berpotensi mengalirkan pendanaan masuk ke Indonesia. Tidak usah katakan loss and damage, adaptasi pun juga dirasa tidak economically tidak se-appealing mitigasi gitu. Karena adaptasi itu masih dirasa sebagai beban investasi. Beban, bukan investasi, sorry. Kalau mitigasi itu kan dirasa sebagai mitigasi ya. Karena kalau investasi, karena kalau adaptasi kita tidak bisa bicara kayak rate of return. Apalagi kalau kita bicara loss and damage, orang sifatnya itu mengatasi dampak, mengatasi catastrophic impact gitu. Perspektif economic benefit ini yang juga istilahnya yang perspektif economic benefit dari mitigasi yang coba dipaksakan ketika memandang adaptasi dan mitigasi ini aku lihat juga jadi hal yang membuat political will untuk pemerintah di isu loss and damage itu tidak setinggi isu-isu yang lain itu, tapi selain yang memang tadi ketidakpemahaman dan ketidaktahuan itu sendiri. Jadi hal itu yang saya lihat menjadi dua faktor yang mempengaruhi kenapa kemudian isu loss and damage itu dirasa sebagai isu yang paling terbelakang dalam quote and quote. Selain memang di dalam proses perundingannya itu sendiri, isu loss and damage itu bukan baru ya, sebenarnya ini prosesnya udah kayak 10 tahunan lebih, tapi memang di relatif terhadap isu adaptasi dan mitigasi, dia lebih prematur daripada isu-isu adaptasi khususnya, apalagi mitigasi secara khususnya. Jadi mungkin itu ya, Mbak ya, bahwa memang dari segi political will masih bergeser untuk memahami bahwa ini bukan cuma isunya yang relevan untuk negara LDCs dan SIT-AOCs, tapi juga negara Indonesia. Itu perspektif itu yang masih harus kita upayakan geser dengan mengangkat terus bukti-bukti empiris. Dan kedua ya,
Kalau selalu menggunakan kacamata economic benefit, ya susah kita untuk melihat apa sih, bukan bicara manfaat, tapi kita harus bicara berapa potensi kerugian yang bisa kita hindari. Nah, merubah perspektif itu yang memang perlu harus 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 dicoba kita dorong terus. Mbak Indi kayaknya mau ada pertanyaan sama Mas Jobel. Iya, Atau persilakan saya Mbak. jawab Mungkin dulu yang Pak Riza. oh ya diselesaikan dulu aja Mbak ya. Oke. Oh, Indi, Atau gimana? silakan tadi. Mungkin tadi kan masih menjawab pertanyaan Mbak Indi gitu ya. Nanti saya Iya, persilakan Mbak Indi untuk kalau ada jawaban barangkali. Atau ini turun lagi. Eh, Mbak Indi masih oke. ada komentar barangkali. Atau Mas Yobel dulu terlebih dahulu. Oh, coba Mbak untuk Kak Indi dipersilakan untuk unmute dulu. Halo Kak Indi sudah bisa. Ya, halo. Sorry, tadi belum bisa unmute. Eh, Terima kasih jawabannya Mbak Denia, lumayan menjawab. Mungkin aku mau apa? Mau follow up dengan nanya sedikit lagi gitu sih, kayak apakah political will yang nggak ada dari pemerintah ini lebih ke apa ya? Mereka cara pikirnya mendingan kita memprioritaskan investasi-investasi dulu dan kemudian itu yang apa uang itu yang nanti akan membantu proyek-proyek adaptasi mitigasi atau emang apa ya apakah emang nggak ada mungkin kadang aku juga merasa dari pemerintah baik lokal ataupun nasional itu hmm, belum merasa perubahan iklim jadi sesuatu yang jadi nggak cuma loss and damage aja tapi nggak merasa perubahan iklim itu menjadi sesuatu yang prioritas gitu, and not in the same way that LDCs dan island nations itu think about how climate crisis then will impact their economy. Gimana ya? Uh, semoga bisa dipahami. Tapi mungkin masih agak aku mencoba melihat cara pandangnya pemerintah gitu sih terhadap krisis iklimnya itu sendiri ya. Uh, gitu sih, Mbak Denia. Iya. Ya, aku sepakat sih dengan Mbak Indi bahwa memang hal itu eh, nyatanya memang ya walaupun ada pergeseran ya, tapi pergeserannya itu dinamikanya naik turun secara dinamis. Semoga keseluruhan patternnya tetap naik ya, walaupun dinamikanya naik turun. Hal lain kalau saya boleh tambahkan juga, kenapa itu kemudian dirasa belum menjadi priority dan sense of urgency-nya? Terkadang the way we communicating climate change itu membuatnya sebagai isu yang jauh. Kita membicarakannya sangat di isu yang teknikal. Kita tidak grounded kan kepada daily business modelnya mereka seperti apa. Kita tidak komunikasikannya ketika ke private sector, bagaimana sih in the real world story climate change itu berdampak kepada business continuity-nya mereka. Dan itu kan harus kita develop business case-nya satu persatu ya. Dan itu memang akan membutuhkan extra effort sebenarnya. Kita tidak membicarakan bagaimana sih dampak perubahan iklim itu kalau kita mau bicara dalam perspektif bahasa pemerintah gitu ya. Memang language-nya itu lebih pada ke economic development. Kita tidak membahasakan perubahan iklim itu dengan bahasa yang bagaimana dampak perubahan iklim itu memberikan fiscal constraint tambahan bagi pemerintah begitu ke depannya. Hal yang sederhana gitu. Misalkan kalau kami ke pemerintah daerah, itu kami mencoba mentweak penjelasan kenapa sih kita harus addressing flood issue. Kita coba membahasakan dengan bahasa yang
lebih lebih relevan buat mereka. Kita bilang kalau misalkan hanya ini mungkin kayak kan kita bilang setiap 10.000 atau biasanya kita bilang every $1 yang kita spend untuk upaya mengurangi risiko iklim itu tuh kita akan mencegah mengeluarkan $10 untuk nanti mengatasi dampaknya. Nah, kita harus mencoba mengkomunikasikan perubahan iklim dalam bahasa yang memang mereka pakai in daily practice, yang dimana yang mereka pakai private sector maupun juga pemerintah, mereka common language mereka itu economic growth, investment value gitu. Nah, kita harus berusaha mentweak isu perubahan iklim itu ke bahasa mereka. Nah, untuk mitigasi itu memang relatif lebih mudah ya, karena dia sifatnya economic return-nya itu jelas gitu, bahwa bagaimana sih shifting kepada renewable energy itu bisa mengurangi cost di investasi di awal gede, tapi operational cost bahan bakar itu jauh lebih rendah. Jadi kalkulasi ekonominya mudah dilakukan. Nah, yang tidak mudah itu membuat kalkulasi economic return atau economic benefit untuk adaptasi dan loss and damage. Membahasakannya bukan sebagai beban anggaran, beban fiskal, tapi dalam perspektif yang mirip seperti mitigasi sebagai investasi. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita bersama ya, buat kita yang berusaha mendorong komitmen pemerintah di isu perubahan iklim. Karena kalau kita minta mereka berpikir dengan cara kita berpikir, ya susah gitu. Kita yang harus berupaya berpikir dengan cara mengkomunikasikan dengan cara mereka berpikir. Mau nggak mau begitu. Dan yang kedua juga karena perspektifnya. Em, Pemerintah itu punya siklus 5 tahunan. Private sector tahunan mereka direview tuh eh, sharing revenue dan segala macamnya. Jadi perspektif time wise-nya nggak ajak tuh dengan ketika kita bicara perencanaan perubahan iklim jangka pendek prioritas, tapi kita harus mikirin jangka menengah dan jangka panjang. Nggak kemakan itu jangka menengah dan jangka panjangnya upaya adaptasi atau pengurangan risiko iklim. Karena perspektif prioritas mereka itu 5 tahun. Nah, itu bagaimana membridging bahwa ya kita punya fokus jangka pendek, tapi kita tetap tidak boleh kehilangan perspektif jangka menengah dan jangka panjang dalam upaya comprehensive climate risk management. Nah, itu juga yang menjadi tantangan ya, membawa perspektif jangka panjang kontekstual kepada setting priority di jangka pendek dan jangka menengah. Itu mungkin tambahan dari saya ya, Mbak Indi, tapi saya sepenuhnya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Indi. Eh, Ini Baik. saya izin Ya, ke Pak Pak atau Mas Riza ya, atau Mas Yobel mau tes ya, ke Mas Yobel dulu eh, atau gimana? kayaknya berhubung sudah mau jam 6 juga, mungkin Iya. Mbak Dini bisa jawab singkat dari Mas Riza, terus kayaknya nanti bisa ditutup dengan eh, tanggapan dari Mas Yobel. Kalau gitu, Oke, gimana Mbak Dini? boleh. Oke, baik. Ini mm, titik mana adaptasi atau titik mana di mana? Jadi contoh limit of mitigation sama contoh of limit of adaptation kali ya. Mungkin itu maksudnya Mas Riza ya, sehingga bagaimana itu muncul residu dari residual risk yang akhirnya lead to loss and damage. Jadi kalau kita bicara limit of mitigation atau gap dari upaya mitigasi yang ada saat ini, kita tahu ambisi mitigasi yang ada saat ini semoga di second NDCs yang nanti disubmit oleh negara-negara itu ada perbaikan level ambisi yang signifikan ya, tapi walaupun itu juga kita cukup pesimis ya. Tapi kita tidak in a good trajectory untuk bisa mencapai temperatur goal kita untuk mencegah kenaikan temperatur
2,5 derajat Celcius atau diupayakan mencegah peningkatan temperatur lebih dari 1,5 derajat Celcius dari industrial level. Nah, trajektori ambisi mitigasi, belum kita bicara implementasi aktual dari ambisi tersebut ya, masih jauh dari trajektori kita untuk bisa reach 2,5 derajat Celcius. Saat ini trajektori kita itu di 3,65 derajat Celcius dan bisa lebih tinggi. Nah, itu adalah kegagalan gap dari upaya mitigasi yang kemudian menghasilkan residual risk tambahan yang kemudian harus diatasi awalnya untuk upaya adaptasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi saya pakai lagi slide yang tadi ya. Oops. Nah, di sini kita udah jauh dari trajektori kita untuk bisa mencegah kenaikan temperatur 2,5 derajat Celcius. Itu untuk mencegah bukan lagi krisis ekonomi, bukan lagi bicara krisis pangan, krisis air, tapi kita sudah bicara existential crisis. Kalau kita tidak bisa keep rising temperatur di bawah 2,5 derajat Celcius. Dan sayangnya kita tidak ada di trajektori yang tepat untuk bisa mencapai 2,5 derajat Celcius tersebut. Kita ada di trajektori 3,6 atau 3,8 something. Which is well beyond skenario 2,5 derajat Celcius. Itu berarti di situ ambisi mitigasi yang dilakukan, terlebih aksi aktualnya, itu sudah memiliki gap yang berkontribusi terhadap kebutuhan upaya pengurangan dan mengatasi risiko lewat skema adaptasi maupun juga lewat skema loss and damage. Nah, sayangnya dengan risiko yang muncul yang semakin besar itu, upaya adaptasi pun juga tidak lebih baik saat ini dibanding mitigasi, walaupun ada perbaikan dibanding beberapa tahun yang lalu. Apa penyebab utamanya? Balik lagi ke finance. Makanya kenapa salah satu agenda di perundingan adaptasi perubahan iklim adalah mendorong ketersediaan pendanaan adaptasi yang angkanya itu doubling. 2 kali lipat dari pendanaan adaptasi yang secara historis diberikan. Kenapa? Karena residual risk, risiko limpahan dari kegagalan upaya mitigasi itu semakin besar. Sehingga kebutuhan adaptasi jadi semakin tinggi karena risikonya semakin banyak. Nah, ketika risikonya semakin tinggi yang harus diatasi lewat upaya adaptasi, tapi adaptasinya sendiri memiliki keterbatasan dari segi pendanaannya yang belum ada, dan kebijakan kita yang mungkin masih sifatnya pragmatis, dan ada teknologi dan pemahaman yang kita belum, teknologi maupun juga kapasitas yang kita belum miliki, sayangnya tidak semua risiko yang meningkat itu kemudian bisa diatasi oleh upaya adaptasi. Sehingga akan ada dampak dan risiko yang tersisa yang tidak punya pilihan lain harus kita atasi lewat mekanisme loss and damage. Karena kalau tidak bisa kita atasi dalam mekanisme loss and damage, maka efeknya adalah catastrophic impact yang lead kepada existential crisis. Bukan lagi cuma sekedar kerusakan lingkungan, bukan lagi cuma sekedar kerugian ekonomi, hal yang seperti itu, tapi dia sifatnya catastrophic impact yang sifatnya itu existential crisis. Begitu Mas Riza. Jadi dia sifatnya itu ada yang sifatnya tadi dia hard limit kayak pulau tenggelam. Ya, belum ada upaya yang kita pahami, kita tahu bisa mengatasi pulau yang tenggelam. Itu adalah hard limit dari adaptasi gitu, yang tidak bisa kita atasi, sehingga itu udah pasti masuk loss and damage. Maupun juga ada yang sifatnya soft limit, seperti yang tadi soal pendanaan adaptasi, sehingga ketika keterbatasan dana itu ada,
dan kita harus bekerja lewat priority, maka akan ada aspek-aspek yang kemudian harus dikorbankan atau tidak mendapatkan perhatian yang mumpuni. Seperti contohnya gerakan akuisisi permanen. Selama ini yang karena soft limit yang ada maupun juga hard limit yang nyata itu tidak tertangani secara dengan baik, sehingga dia menjadi fenomena loss and damage di Indonesia. Begitu mungkin Mas Riza, saya coba menjawabnya. Ya, terima kasih banyak Mbak Dini. Mungkin ini terakhir ya Mbak, tanggapan dari Mas Yobel mungkin karena waktu juga mungkin bisa dibuat singkat gitu Mas Yobel. Iya, thank you banget Mbak Denia, thank you juga teman-teman Rujak yang udah set up ini. Satu, ini sebenarnya lebih ke refleksi dan juga pertanyaan ya. Saya berangkat dari isu sampah domestik yang kadang-kadang ngerasa sudah anak bayi gitu ya, dibanding isu energi misalnya. Dan begitu denger ini, jujur sepanjang sesi saya nahan napas gitu, kayak salut sama teman-teman gitu yang ngerjain isu loss and damage. Dan mungkin pertanyaannya lebih, kira-kira ada nggak tips and tricks gimana caranya bisa jadi resilient gitu ya, baik sebagai tim maupun sebagai individu gitu, dengan segala macam ketidakpastian, dan tahun ini kayaknya bleak banget lah gitu ya, isu climate dan finance gitu, karena saya juga ngikutin keduanya. Ada nggak beberapa tips atau refleksi dari Mbak Denia gitu ya, apalagi dengan kita tahu tahun lalu kita udah past 1.5 gitu ya, for sure. Itu kali sebagai penutup dan refleksi. Terima kasih banyak Mas. Silakan Mbak Dini. Ya, ini pertanyaan yang sulit untuk penutup ya. Karena jujur aja saya juga beberapa kali membantu teman-teman delegasi Indonesia, saya bisa bilang COP kemarin itu COP yang terburuk yang pernah saya alami dari segi kayaknya semua pulang dengan disappointment yang equal, bukan happiness yang equal, tapi disappointment yang equal. Tidak ada yang pulang dari COP itu yang tidak disappointed gitu. Dan sekarang kita harus memulai lagi proses dengan kondisi state of mentality kita yang seperti itu. Gitu. Jadi dan dengan situasi geopolitik yang tidak lebih baik daripada tahun lalu. Nah, kalau yang saya lihat justru di sini adalah semakin pentingnya bahwa negara-negara berkembang rentan itu semakin harus memperkuat koalisinya ya, karena literally itu us against them gitu. Literally seperti itu gitu. Jadi ya mungkin individual country memiliki kepentingan tertentu, tapi at some point itu sesuatu yang perlu kita kesampingkan karena kalau kita mudah dipecah, risikonya COP sekarang tidak akan lebih baik dengan carry over mandat yang signifikan besarnya dari COP sebelumnya. Jadi kalau dalam konteks negosiasi, saya rasa sih mungkin memang bagaimana kita bisa memperkuat koalisi dari negara-negara berkembang, bahwa ada hal-hal yang memang mungkin prioritas negara, tapi kita harus lihat di mana sih bukan shortfall ya, fallback position yang masih bisa acceptable untuk memastikan bahwa kita tetap bisa maju sebagai bersama. Karena kalau enggak dari segi bargaining power kita akan sulit. Jadi kalau misalkan masing-masing negara masih ngotot-ngototan dengan kepentingan individual country-nya, wah akan sangat berat nih di COP besok. Begitu, karena geopolitik kita tidak lebih mudah dibanding COP sebelumnya. Dan mungkin dari teman-teman kita yang berada di lingkungan sebagai CSO gitu ya, sebagai aktivis maupun juga civil society, kita harus terus angkat realitanya, maksudnya terus bangun perkuat body of knowledge and body of evidence kita supaya bahwa ketika kita bersuara dengan keras itu kita punya data dan fakta yang bisa kita pertanggungjawabkan, bahwa kita punya something yang bisa kita fight for dan kita punya justifikasi dan rasionalisasi yang kuat bahwa ya pasti akan ada vested interest tertentu, tapi kita memang
harus punya evidence yang kuat, kita punya fakta, punya data, dan opini kita harus selalu di backstop dengan data-data yang valid dan kuat ya. Dan ya mencoba membahasakannya lewat bahasa yang lebih sesuai dengan cara berpikir mereka. Which is terkadang itu membuat kita merasa kayak, am I ethically right doing this gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kita harus ada negosiasi dengan diri kita sendiri, karena kalau kita memaksakan hanya mau berbahasa dengan bahasa kita, itu kayak orang Jawa ketemu orang Sunda, dua-duanya ngotot bicara dengan bahasanya mereka masing-masing ya, nggak akan ada yang ngerti satu sama lain gitu pada akhirnya gitu. Itu sih mungkin Mas Yobel. Baik, terima kasih banyak Mbak Denia atas. Saya kira pertanyaannya menjadi sangat cocok gitu ya di akhir karena refleksikan juga banyak pengalaman mengenai Mbak Dini, tapi juga saya yakin pengalaman teman-teman di sini termasuk kami di Rujak. Eh, Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dini atas kesempatannya di kesempatan sore hari ini. Terlebih karena Mbak Dini saat ini lagi di lapangan gitu ya. Saya juga berterima kasih pada teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kita ada topik mengenai community level finance di jam yang sama dan di hari yang sama, Kamis jam 5 sore. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dini dan teman-teman. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Zaki untuk kesempatannya. Terima kasih rekan-rekan yang lain untuk jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Terima kasih banyak Mbak Dini ya. Sin live ya.